عليهم أجمعين ثم إلى روح سيد الوالد حبيب يحيى بن علي الحدر والمعلم عبد الحميد عباس والمعلم جميات والمعلم عبد الهادي عبد الله إبراهيم ثم إلى روح تهربون كواك حميم وكي بشر علمي وأوصالهم وفرهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى روح جميع والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمة المسلمين عامة وجميع أهل البقيع وأهل المعلى وأهل زنبل وأهل الفريد وأهل هقر وأهل شبيكة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman terus halaman 1092 ya. Iya. 1092. Oh 97 udah. Sebentar. Oh naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil gharra wa alaihi tatra wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-makhsus bi jazilil bushra wa ala alihi wa ashabihi adh-dhakirin Allah kathiran bisirri wal jahra amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dusturakum ya ahlal batin wa ya ahlan nur wa ya ahlad darki wa ya ahlan naubah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kemarin kita membahas masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Insyaallah itu adalah salah satu bab yang paling panjang insyaallah ya di dalam kitab Nasha'ihud Diniyah. Sekarang kita masalah bab jihad ya, membahas bab jihad perang fi sabilillah. Nah, ini perlu kita ketahui ya, ini jihad ini Masya Allah sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Cuman untuk beberapa tahun ke belakang ini jihad ini sangat kayak ditakutin gitu ya. Karena kalau ada orang membahas bab jihad langsung dinilai radikal dan lain sebagainya. Padahal tidak begitu. Jihad itu kan memerangi orang zalim. Katanya Allah Ta'ala dalam Quran, al fitnatu asyaddu minal qatl, katanya. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah di dalam Quran lah ya. Itu beberapa kali Allah sebutkan. Fitnah itu artinya al-isyrak billah, menyekutukan Allah, menduakan Allah ya. Terus asyaddu minal qatl, lebih parah daripada terbunuh. Lebih parah dari terbunuh. Coba kita bayangkan ya. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk jihad fisabilillah, itu kondisi masyarakat ya, seluruh dunia itu dalam kondisi yang bisa dikatakan ibarat seperti hewan, binatang. Ya kan ya? Seperti binatang. Tidak ada kontrol, tidak ada tuntunan sama sekali. Akhirnya Allah kirimkan ya Sayyidul Anbiya wal Mursalin ya, pemimpinnya para nabi dan para rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah tegaskan al fitnatu asyaddu minal qatl. Ya.
Jadi kezaliman atau penindasan atau ketidakadilan, terutama kesyirikan, ya, penyekutuan kepada Allah Ta'ala harus kau perangi, harus diperangi. Jadi tidak ada urusannya sama istilah yang disebut dengan radikalisme, ya, tidak ada. Itu yang orang yang selalu membahas tentang radikal itu berarti orang-orang yang tidak mengerti agama Islam atau ilmu yang ada di dalam Islam, terutama di bab jihad ini, belum mempelajari. Intinya yaitu sudah, kalau orang tahu sama tujuannya jihad fisabilillah, dia pasti akan taslim, akan percaya, mengimani dan semangat dia untuk mendukung ibarah tentang jihad fisabilillah. Kalau tidak paham, ya namanya orang tidak paham, ya, annasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu pasti memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui, yang dia tidak kenal, pasti anti. Ya, kok gini sih? Kayak gitu. Karena apa? Jahil, dia tidak mengerti isinya, tujuannya, ya, caranya, tidak tahu ilmunya. Nah, kita sekarang membahas ini kayak panjang juga ini jihad fisabilillah ini, ya. Oh, tidak apa-apa wis. قال الإمام القطب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به في الدين والدنيا والآخرة آمين إلى أن قال وقد رأينا أن نذكر طرفا مما ورد في الجهاد من الآيات والأخبار في الأمر بالجهاد في سبيل الله وفي فضله تتميما للفائدة وهذا الموضع من أنسب المواضع لذكر ذلك لأن الجهاد من أقسام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو أعلاها وأشرفها وأفضلها لأنه أمر برأس المعروف الذي هو التوحيد والإسلام ونهي عن أفحش المنكرات والآثام الذي هو الكفر والإشراك بالله. Nah, kita langsung jelasin soalnya ini kalau nunggu alenia hadirin, ya. Tidak putus-putus ini, berapa lembar ini, Masya Allah. Kita putus sendiri aja dulu, ya. Waqad ra'ayna, dan sungguh kami telah melihat, ya, menganggap, berpendapat, an-nadhkura, kami menyebutkan tarafan sekelumit atau sebagian mimma dari perkara. Kami menganggap apabila menyebutkan sedikit atau beberapa hal, ya, daripada perkara yang datang riwayatnya di dalam bab jihad, ya, jihad memerangi atau berperang, minal ayati wal akhbari, daripada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam urusan atau perintah untuk melaksanakan jihad fisabilillah, perang di jalannya Allah Ta'ala. Wa fi fadlihi, dan di dalam keutamaannya, dalam keutamaannya jihad, tatmiman lil faidah, sebagai penyempurna untuk faedah. Dan adapun tempat ini, wahadzal maudhi' min ansabil mawadhi', termasuk paling sesuainya, paling cocoknya beberapa tempat. Lidzikri dzalika, untuk menyebutkan bab jihad fisabilillah ini, ya. Li'annal jihad, kenapa kok ini adalah tempat yang paling pas untuk beliau tambahkan, beliau bahas tentang jihad fisabilillah? Alasannya li'annal jihada, ya, min aqsamil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Karena jihad itu termasuk bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar, hadirin. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, otomatis namanya amar ma'ruf nahi munkar ketika mengenai orang lain itu secara tidak langsung adalah memerangi atau perang. Memerangi kezaliman atau kesalahan. Agar apa? Agar menjadi baik semuanya. Agar apa? Selamat semuanya. Agar aman dari azab semuanya. Itu tujuannya jihad fisabilillah dan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi jihad ini ya golongan atau bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri. Wa huwa a'laha. Nah, sedangkan, ya, jihad itu paling tingginya kelas amar ma'ruf nahi munkar, wa asyrafuha wa afdaluha, paling mulianya, paling afdalnya. Ya, kemarin apa disebutkan? Kalau panjenengan negor orang, ya, amar ma'ruf nahi munkar, salah satunya lah atau dua-duanya,
lalu orang itu nerima, panjenengan dapat pahala yang sangat besar. Orang itu nerima langsung, kamu ini harus begini, kamu tidak boleh begini. Nerima orangnya nerima, maka panjenengan dapat pahala yang sangat besar. Tapi apabila yang kedua, panjenengan amar ma'ruf nahi mungkar kepada seseorang, orang itu nolak, orang itu bantah, ya, dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati, umpama mencela dan lain sebagainya, maka pahalanya panjenengan sangat-sangat lebih besar daripada yang pertama, yang nerima. Nah, karena itu ada unsur perlawanan dari orang itu. Nah, apalagi jihad fisabilillah, ya, ini urusannya nyawa, ya. Coba kita ingat-ingat berbagai kisah, ya, tentang perangnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya dengan siapa? Mereka orang-orang kufar, orang-orang yang kafir, yang zalim, yang selalu menindas dan lain sebagainya. Nabi itu memerangi. Panjenengan tahu perbudakan itu dihapus oleh Islam. Perbudakan. Makanya setiap ada beberapa pelanggaran di babul ibadah, itu kafarohnya untuk menghapus pelanggaran itu di dalam Islam disuruh, ya, seperti ketika orang menjima istrinya di siang Ramadan, ya, menjima istrinya, lalu dia langsung terkena kafaroh, hukuman. Yang pertama apa? Suruh memerdekakan seorang budak, ya. Dan banyak amalan-amalan ibadah atau pelanggaran-pelanggaran yang apabila dikerjakan itu pelanggaran, kafarohnya untuk penghapusannya itu untuk memerdekakan budak. Jadi perbudakan itu dihapus oleh Allah Ta'ala, oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang alhamdulillah, kan, di seluruh dunia tidak ada perbudakan sudah. Nah, panjenengan tahu budak ini manusia tapi diberlakukan seperti setengah hewan, bisa diperjualbelikan. Iya, kalau disuruh kerja, panjenengan cuman wajib ngasih makan tok. Bukan seperti pembantu atau pegawai. Kalau pembantu pegawai kan menggaji atau membayar. Loh, kalau budak enggak, ya itu sudah, kerjain itu. Nanti kasih makan tok, sudah tidak usah dibayar. Karena apa? Budak yang miliknya kamu. Itu dihapus sama Allah Ta'ala oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikit-dikit hukumannya merdekakan budak, dikit-dikit harus memerdekakan budak dan lain sebagainya. Banyak itu. Itu nanti di babul fikih dibahas itu. Itu perbudakan hanya dihasilkan dari sebab perang. Jadi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyerang suatu tempat karena orang itu berbuat pelanggaran, kezaliman, ya, atau pembunuhan, langsung diserang sama Nabi, menyerah lah. Itu anak-anak kecil, perempuannya itu masuk dalam kategori budak. Tapi setelah itu dimerdekakan, dihapus. Nah, ini Islam, ya, alangkah mulianya, sempurna. Yang sempurna ya Islam, yang lainnya Islam ya sebelum-sebelumnya ya enggak. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah mengatakan, kami mengambil janji dari para rasul, para nabi, ya, apabila nanti ada seorang rasul, ya, yang membenarkan ajarannya kalian, maka kalian wajib mengikutinya, wajib menolongnya, katanya. Jadi apabila seperti Nabi Allah Isa alaihissalam, ini kan beliau belum mati, belum meninggal. Itu nanti kalau turun ke bumi, kalau sudah wujud, maka wajib ikut syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perjanjian Allah Ta'ala kepada para rasul. Nah, ini Islam sangat indah sekali. Jadi perang ini bukan kezaliman, tapi menghapus kezaliman, menghapus ketidakadilan segala macam, ya. Terus intinya di sini disebutkan perang adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan perang atau jihad fi sabilillah adalah paling tingginya dan paling mulianya.
paling afdalnya. Li'annahu amrun bi ra'sil ma'ruf alladhi huwa tauhid wal islam wa nahyun an afhashil munkarat wal atham. Kenapa kok dikatakan paling afdal, paling tinggi, paling mulianya, ya, paling mulianya amar ma'ruf nahi mungkar? Karena itu adalah perintah, ya, dengan pokok ma'ruf, dengan intinya ma'ruf, pusatnya ma'ruf, kebaikan. Apa? At-tauhid wal islam. Tauhid dan Islam. Jadi kalau bicara kebaikan, kebaikan yang paling tinggi itu adalah tauhid dan Islam. Ya. Kalau bicara apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, yang paling tinggi bentuknya adalah perang, jihad fi sabilillah, perang atau jihad fi sabilillah. Wa nahyun an afhashil munkarat. Perang itu atau jihad fi sabilillah adalah larangan daripada paling kejinya kemungkaran-kemungkaran wal athami dan dosa-dosa. Apa? Afhashil munkarat wal atham. Apa yang disebut paling kejinya kemungkaran dan dosa? Alladhi huwal kufru wal isyrak billah. Itu adalah kekafiran dan kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Sekarang kita bagaimana tidak bisa mengatakan orang kafir itu salah? Lawang agamanya Allah dirubah. Ya, kan Nabi Adam diciptakan sama Allah Ta'ala bawa tauhid. Ya, terus setelah beberapa saat, beberapa generasi terjadi penyimpangan tauhid. Ya, kan ngawur. Akhirnya diutus Nabi Nuh. Terus beberapa generasi nanti ada penyimpangan lagi ke apa? Penyekutuan Allah Ta'ala. Terus itu dikirim Rasul terus sama Allah Ta'ala. Kepingin supaya manusia selamat semuanya. Terus disimpan. Nah, ini pelanggaran terbesar. Apa? Menduakan Allah Ta'ala. Kalau bicara dosa paling besar adalah isyrak billah. Ya, isyrak billah. Jadi afhashil munkarat wal atham. Kekafiran. Kufur itu kalau bahasa Indonesianya menutupi. Jadi kalau bahasa Arab itu ibarahnya kafir itu seperti seseorang yang menanam benih lalu ditutupi benihnya, yaitu kafaro, ya, menutupi. Kafir itu menutupi kebenaran, menutupi kebaikan. Ya, tauhid ini kan sudah fakta tidak bisa dibantah tauhid. Ya, saya mau bahas sedikit tentang tauhid. Ini wajib kita. Coba seperti Allah itu bersifat wujud. Allah itu bersifat wujud. Allah itu maujud. Dari mana panjenengan tahu kalau Allah itu wujud? Ya, maka panjenengan harus mengetahui dalilnya secara akal. Jadi dalil akalnya adalah adanya alam ini, hudusul alam. Jadi adanya alam ini menunjukkan ada penciptanya. Ya, ada yang menciptakan. Terus nanti wujud kidam. Apa itu kidam dalilnya? Jadi kita itu memang harus betul-betul satu tauhidnya memang harus paham betul, ya. Harus bisa kita mengerti, memahami, sehingga kita tidak menganggap ada kekuatan selain Allah Ta'ala. Terus ada lagi, ini tauhid, ya. Tauhid ini mungkin banyak di antara kita itu mengakui ilmu tauhid, jadi mengatakan la ilaha illallah, tapi prakteknya belum tentu. Ya, belum tentu la ilaha illallah, belum tentu bisa dikatakan memahami kalimat la ilaha illallah betul-betul. Contoh gini, ketika seseorang meyakini seorang makhluk mempunyai kekuatan, ya, seorang makhluk mempunyai kekuatan secara hakikat, ya, secara hakikat, sesungguhnya, sejatinya gitu. Manusia, sampean ini mau ngapain saja bisa, secara yakin, i'tiqad dalam hati. Ini berarti mengatakan isyrak billah, sudah menyekutukan Allah. Karena hakikatnya kekuatan itu hanya milik Allah Ta'ala. Ya, hanya milik Allah Ta'ala. Seseorang mengatakan dengan pangkat,
dengan harta, dengan apa namanya, dengan dukungan, dengan orang yang banyak bisa merubah sesuatu, diyakini secara hakikat. Nah, ini tidak boleh. Ini disebut al-isyrak billah. Tapi kalau asal bicara ndak, contoh obat. Oh, panjenengan kalau sakit minum obat ini pasti sembuh. Nah, itu diyakini secara akidah, secara hati, secara hati. Itu tidak boleh. Itu dikatakan isyrak billah. Berarti apa? Mengatakan obat ini bisa menyembuhkan secara hakikat. Tidak boleh. Tapi kalau maja secara apa istilahnya ya, asal cuman bicara aja, insya Allah harus kasih insya Allah, harus itu. Insya Allah panjenengan kalau minum ini sembuh. Insya Allah. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah mengizinkan, panjenengan minum obat ini sembuh. Berarti apa? Panjenengan tidak meyakini obat ini mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan orang sakit. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Dengan berbarengan panjenengan minum obat, Allah memberi kesembuhan. Nah, ini yang benar. Ini yang benar. Berbarengan sampean kerja dapat uang. Nah, Allah ngasih uang. Allah ngasih rezeki. Berbarengan panjenengan makan, Allah memberi kekenyangan. Sifat apa? Rasa kenyang itu. Allah ngasih kenyang. Jadi bukan nasi yang mengenyangkan, bukan obat yang menyembuhkan, bukan listrik yang menghidupkan lampu, tapi berbarengan panjenengan apa? Mencet, Allah mengizinkan lampu itu hidup. Lah ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Terus akidah ahli sunnah ini ya perlu ini. Karena apa? Ini kita membahas kafir sama isyrak billah. Terus ada lagi pembahasan yang perlu dibahas. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apapun yang kalian kerjakan. Ya, jadi kekuatan yang ada di alam ini ciptaannya Allah, makhluknya Allah. Bukan kekuatan sendiri gitu, muncul sendiri gitu, bukan. Ini murni semuanya dari Allah. Kita itu cuman ikhtiar. Ikhtiar itu memilih artinya, memilih. Mau pilih taat atau mau pilih maksiat. Saya dikasih kekuatan sama Allah Ta'ala, mau pilih kanan atau kiri. Kita ini cuman bagian ikhtiar. Lah ini. Makanya kita harus betul-betul memahami tauhid supaya tidak terjerumus kepada al-kufru wal isyrak billah. Ya. Kafir dan isyrak billah. Walaupun di sini kafir dan isyrak billah ini yang betul-betul sharih, yang betul-betul jelas, yang betul-betul secara lisan atau dengan pekerjaannya melakukan hal-hal yang menyebabkan kafir atau isyrak billah. Kalau ini di sini, ini di zaman Kanjeng Nabi yang dibahas ya, jihad awalut tasyri', awal yang disyariatkannya jihad, yaitu di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang kafir Quraisy Makkah dan orang-orang Yahudi, Yahudi. Wa awwalul jihadi ad-da'watu ila Allah ila al-Islam. Wa awwalul jihadi ad-da'watu ila al-Islam. Tsumma al-qital bis-sayf. Ini ada cara-caranya, tidak sembarangan. Jangan pas perang-perang aja, bukan. Ini ada caranya. Pertama kali jihad itu adalah mengajak kepada Islam, mengajak kepada agama Islam. Tsummal qital, kemudian perang bisayfi, dengan pedang. Jadi ada tahapannya, ada aturannya, tidak sembarangan ya. Semuanya pakai ilmu, dan ilmu yang betul-betul benar, ilmu yang dari Allah, yang dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan dari karangan manusia, bukan. Yang dari fikih itu fikih yang tersebar ini itu ya dari Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Waqad warada fil jihadi minal ayati wal akhbar ma yatulu dzikruhu wa yata'adzaru hasruhu. Dan sungguh telah datang riwayat masalah bab jihad daripada ayat Quran dan hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang panjang penyebutannya dan menjadi sulit pembatasannya. Jadi sangat panjang dan lama kalau mau dibahas. Wa nahnu nadhkuru min dzalika syai'an yasiran tabarrukan bi dzikri hadzal asli syarif min usuliddin. Dan kami sekarang menyebutkan daripada bab jihad ya, hadis, ayat Quran dan hadis ya, di dalam masalah bab jihad yasiron, sedikit. Tabarrukan, sebagai tabarruk, ngambil berkah, ngalap berkah. Kami menyebutkan sedikit dengan niat apa? Ngalap berkah.
Bidzikri hadzal asli, dengan menyebutkan pokok ini asyarif yang agung ya, yang mulia. Min usuluddin, daripada pokok-pokoknya agama. Alladzi a'azzallahu bihil Islam wal muslimin, yang mana Allah memuliakan Islam dengan sebab pokok ini kepada orang Islam dan orang Muslim. Allah muliakan. Wa adzalla bihi syirka wal musyrikin, dan Allah menghinakan orang kesyirikan dan orang-orang musyrik. Nah ini panjenengan coba ya, seandainya Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak perang, Islam tidak akan sampai ke sini ya. Kita tidak akan tahu kalau Tuhan itu Maha Tunggal, Maha Esa. Kita tidak akan tahu, tidak akan kenal sholat, ya, zikir, silaturahim, segala macam kebaikan, sedekah, tidak akan kenal kita. Ini semua jasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat beliau yang jihad fisabilillah. Berapa nyawa ya ikhwani. Ini bukan cuma sekali perang loh. Yang bareng Nabi Muhammad SAW perang itu terjadi 27 kali. Ya, 27 kali. Adadul ghazawat itu 27 kali. Berapa nyawa yang hilang? Terus yang syariah kalau nggak salah 47. Nabi tidak ikut. Ya, beliau SAW ada di Madinah tetap. Syariah ini ngirim pasukan saja. Itu gara-gara apa? Banyak penyebabnya. Ada yang satu kelompok, satu kabilah telah merampok kabilah apa gitu, umat Islam, langsung diperangi sama Nabi. Zalim, karena apa toh? Zalim, kafir. Ada yang satu desa telah membunuh sahabat Ansor, sahabatnya Nabi SAW, perangi langsung. Karena zalim. Mentak zalim ya enggak. Kalau tidak zalim mana mungkin Nabi mau merangi? Karena berbuat salah. Jadi Nabi itu supaya semuanya bersatu, tidak ada kezaliman, dan terwujudkan apa itu keadilan. Dan orang Yahudi di Madinah itu ada dan dijaga oleh Nabi. Orang Yahudi, ya, beberapa desa-desanya Yahudi itu dijaga, dilindungi. Ya, kafir zimmi namanya, kafir zimmi. Itu dijaga, dilindungi. Umat Islam itu sampai dibilangi sama Nabi, awas loh, kamu jangan ganggu orang kafir, walaupun itu orang kafir. Itu saya yang jamin, katanya beliau. Namanya kafir zimmi, ya, bayar pajak apa ke umat Islam, ke Kanjeng Nabi, bayar pajak ke Baitul Mal, ke Kanjeng Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, ditaruh di Baitul Mal. Dilindungi. Ada yang ganggu ya diadili sama Nabi, walaupun yang ganggu orang Islam. Oh, ini Islam sangat indah sekali kalau orang tahu betul-betul tentang masalah Islam. Mau tak tahu ya gitu sudah korban media. Jadi korban media apa? Melihat YouTube, TikTok apa yang bahas radikal, kereng apa, ya kan ya? Kan sekarang banyak itu isu-isu. Karena apa? Tidak mau belajar. Salahnya itu di sana. Tidak mau belajar. Makanya jangan sampai jadi korban media, ya. Harus dipelajari dengan dasar ilmu semuanya. Qala Allah Ta'ala kutiba alaikumul qital. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, telah ditulis, ya, difardukan atas kalian qital atau apa, jihad, ya, jihad. Wa huwa kurhul lakum. Nah, sedangkan qital itu adalah kurhun, sesuatu yang dibenci. Sesuatu yang kamu benci. Ini bayangkan antum ya, coba kita membayangkan perang ini kan berat ya ikhwani. Ini urusan nyawa, iya nyawa, syahid langsung ya. Kalau luka pada sakit lagi. Ayo, sahabat Nabi itu perang, ya sama saja, wong manusia juga ya kayak kita, ya punya anak, punya istri. Ya, bahkan ada yang kemanten baru ikut perang meninggal syahid kok. Pasti berat. Makanya imannya itu kelas tinggi sahabat Nabi. Karena apa? Kalau kita belum tentu bisa nyandingi masalah bab perang. Allah. Jadi makanya kelas tinggi sahabat itu. Tak kena bahas sudah ya. Sudah tidak bisa dibahas sudah. Masih jauh. Tidak mungkin bisa disalib sudah. Pangkatnya itu tidak bisa disalib sudah.
Kita ini bisa la ilaha illallah, bisa bojong, bisa berbuat ibadah segala macam itu. Jariahnya mereka kok. Mau disalib, walaupun panjenengan sholat 1000 rakaat sehari, tidak bisa nyalip sahabat yang santai-santai dulunya hidupnya itu. Yang cuman ikut perang, ya ibadah sekedarnya. Panjenengan sholat 1000 rakaat, mau disalib itu. Kedudukan di sisi Allah, tidak bisa. Loh kita sholat ini berkahnya mereka kok. Ya, berkahnya beliau-beliau itu. Wa huwa kurhul lakum. Perang itu dibenci bagi kalian. Istri masih muda, anak masih kecil, udah akan tega kita keluar perang ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Dan bisa jadi, boleh jadi kalian itu membenci sesuatu, sedangkan sesuatu itu lebih baik untuk kalian atau bagus untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu sedangkan sesuatu itu buruk untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, kalian itu tidak tahu. Allah itu Maha tahu, kalian itu tidak tahu. Kalian itu istilahnya secara tidak langsung ayat ini kamu itu diajari sama Allah Ta'ala. Ya, diajak kepada kebaikan, diajari kepada kebenaran sama Allah Ta'ala seolah-olah kayak gitu. Kamu itu tidak tahu apa-apa, Allah yang tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Makanya kalau pas ada orang mengkritik ilmu-ilmu yang sudah menjadi kesepakatan para ulamanya Allah, pas dikritik, wah ini keminter berarti ini. Sok pinter. Lewung ilmu yang sudah disepakati sama di dalam Quran disebutkan, di dalam hadis Nabi SAW disebutkan, dan ditafsiri oleh para ulama, menentukan tafsirannya sama semuanya, ijma semuanya, sepakat semuanya bahwa maknanya Quran dan hadisnya seperti ini. Lalu ada orang mengkritik, berarti keminter, sok pinter berarti. Kenapa? Karena menyalahi ijma katanya, menyalahi ijma, kesepakatannya para ulama ditentang sama dia, keluar dari ijma. Maka ini salah, jelas-jelas salah sudah. Karena apa? Menentang sesuatu yang mujma. Seperti contohnya masalah perang ini. Kadang ada orang yang tidak cocok. Oh ini jangan dibaca ini, jangan dibaca ini. Ini bahaya, ini radikal nanti. Nah, ini kesalahan besar ini. Ya, kesalahan besar. Yang radikal dari kalangan orang-orang kufar tidak dibahas. Ya, seperti Israel menggempur. Yang digempur itu rakyat sipil ya ikhwani, anak-anak kecil ya digempur. Kalau kita umat Islam yang menyerang mereka itu tempat-tempat militernya, bukan rakyat-rakyat kecil. Ya, senjata-senjatanya yang dihajar supaya apa? Mereka tidak zalim lagi tujuannya dengan alat-alat perang itu. Mereka tidak, tapi ya, anak-anak kecil kehausan lagi kumpul di perkemahan atau di tempat air untuk mengambil air, diserang, dibom. Sedangkan mereka tidak dibahas keradikalannya. Kok Islam tok yang dihajar? Nah, ini kan aneh berarti. Jadi kita itu harus pelajari tentang bab jihad fisabilillah, apa tujuannya. Ini secara fikih nanti ya, bukan yang di sini. Di sini cuma sedikit saja. Jadi namanya perang pastinya adalah sesuatu yang kalian benci, dan bisa jadi kalian membenci sesuatu yang baik untuk kamu, dan kamu mencintai sesuatu yang jelek untuk kamu. Jadi mencintai sesuatu yang tidak cocok untuk kamu, membahayakan kamu. Sebaliknya ya begitu juga. Wa qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Perangi mereka katanya Allah Ta'ala. Perangi mereka hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada fitnah, sampai fitnah itu habis. Apa fitnah? Salah satunya pertama isyrak billah. Ya, menyekutukan Allah supaya habis. Kezaliman, ketidakadilan, penindasan dan lain sebagainya.
perangi sampai fitnah itu habis katanya. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama ya dan ada agama hanya untuk Allah Ta'ala, lurus sebagaimana dari awalnya dunia ini, awalnya Nabi Adam. Itu perintahnya Allah sendiri ya, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Nah ini ajaran Islam ini ya, ini ajaran kita. Jadi kalau yang membedai ini pasti ajaran dari luar Islam yang ingin menghancurkan Islam berarti ya. Islam ini tidak bisa dihancurkan hadirin, dari luar tidak bisa, bisanya dari dalam, disusupi dengan paham-paham cara berpikir yang mendukung mereka, orang-orang kafir. Jadi perlu teliti dan kritis zaman sekarang ini, zamannya media sosial ya, media sosial. Wa qala ta'ala wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'aziman darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa faddalallahu, dan Allah memberikan keutamaan al-mujahidin, Allah mengunggulkan orang-orang yang jihad fi sabilillah 'alal qa'idin dibandingkan orang yang tidak ikut. Ajran 'azima, pahala yang sangat besar, darajatin minhu, beberapa derajat dari Allah, wa maghfiratan wa rahmah, mendapatkan maghfirah dan rahmat. Dan adanya Allah Ghafura, maha mengampuni, Rahima, maha memberi rahmat ya. Jadi orang yang jihad fisabilillah dengan orang yang duduk tidak ikut maksudnya ya, ini beda pahalanya, jauh jaraknya itu jauh. Wa qala ta'ala faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Ini Quran ya, saya tidak berani Naam, apa di situ? Faktulul musyrikin. Naam, maka apa? Bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu jumpai mereka katanya. Terus tangkaplah mereka, kepunglah mereka ya, waq'udu lahum kulla marsad, intailah di tempat pengintaian, suruh ngawasi terus sama Allah Ta'ala orang-orang musyrik. Loh, orang musyrik dulu panjenengan tahu Nabi itu awalnya kan lahirnya di Mekkah ya. Di Mekkah dihajar ya akhi, difitnah, diganggu, diteror segala macam ya akhi. Dan Nabi diem ya akhi, tak melawan. Kenapa? Pada saat itu Islam sangat sedikit sekali ya, umat Islam sangat sedikit sekali. Nabi sholat diganggu, dikasih kotoran segala macam, diam Nabi. Itu pada saat beliau di Mekkah ya. Orang Islam sedikit yang masuk Islam, diam-diam sembunyi, sholat nanti di tempat yang jauh, di lereng gunung apa di mana gitu. Tapi setelah sekian tahun beliau hijrah ke Madinah. Di Madinah ini banyak yang masuk Islam, bahkan yang dari Mekkah banyak yang pindah ke Madinah untuk masuk Islam. Orang Mekkah merasa dirugikan karena apa? Wah, ini nanti banyak orang Mekkah yang masuk Islam, perang. Nabi dengar langsung meletus juga, namanya perang Badar pertama kali. Itu ya karena mereka yang ngajak perang. Akhirnya ini katanya Allah, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum ya, waq'udu lahum kulla marsad. Lah Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam awal-awal menjadi rasul itu ya, awal-awal menjadi rasul kan tidak langsung disuruh perang itu sudah disuruh betul-betul, kamu sampaikan tauhid ini, sampaikan tauhid, kalau tidak Allah akan mengadab kamu katanya, sampaikan. Jadi bermatunya ini ya kan Allah yang nyiptakan, jadi makhluknya semuanya itu harus tahu bahwasanya Tuhan itu hanya satu, Allah, tidak ada lain. Yang kau sembah itu hanya Allah, yang kau takuti hanya Allah, yang kau taati hanya Allah Ta'ala. Itu Nabi disuruh gitu, ditekankan terus itu. Sampai ada hadits qudsi menjadi apa ya, kalau katanya Imam Ibnu Arabi itu menjadi dalil ya, menjadi dalil alam semesta ini. Apa katanya? Kuntu kanzan ya, kuntu kanzan makhfiyan fa uhibbu an u'rafa katanya.
Aku ini katanya Allah Ta'ala dalam hadits qudsi ini, bukan Quran ini. Aku adalah simpanan yang samar, yang tersembunyi, maka aku ingin dikenal. Dikenal. Maka Allah menciptakan makhluk, ya, menciptakan makhluk. Pertama kali yang diciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelahnya itu ya. Jadi ya wong Allah yang ciptakan, ya Allah yang ngasih aturan, ya terserah dia kan ya. Ya, Allah yang ngasih aturan, ya seenaknya Allah Ta'ala sendiri dong. Makanya kalau dalam tauhid disebutkan keadilannya Allah apa? Ya keadilannya Allah ya sesuai sama kehendaknya Allah sendiri, itu adil sudah. Coba ya, kadang orang kalau ngeluh terkena ujian dan lain sebagainya itu kadang apa? Ya Allah, kok gini ya Allah? Engkau udah adil ya Allah. Ini sama seperti kayak anak kecil kepada orang tua ya, akhi. Orang tua yang sudah cerdas, anak kecil belum cerdas. Pak, sampean kenapa sih ngasih saya uang cuma 1.000? Kakak saya yang umur sekian itu dikasih 10.000. Sampean ndak adil namanya. Lu anak kecil mau beli apa? Paling makanan ringan ya, dan lain sebagainya, ya habisnya cuma sekian. Kalau kakaknya kan segala macam kebutuhannya ya. Jadi keadilannya Allah itu, keadilannya Allah ini ilmu tauhid lah ya, tidak bisa dijangkau dengan akal manusia. Karena apa? Kurang cerdas manusia ini. Begitu juga tauhid dan lain sebagainya itu tidak bisa dijangkau secara total, bisa paham total, itu tidak bisa. Munculnya nanti apa? Kalau orang mempelajari tauhid, dia merasa lemah, merasa tidak mampu mengenal Allah Ta'ala. Ini berarti sudah faham tauhid berarti. Contohnya Sayyidina Abu Bakar, atau kama qala ya radhiyallahu an, al-ajzu an darkil idrak. Ketika seseorang merasa lemah untuk menjumpai idrak, pemahaman kepada Allah Ta'ala, berarti dia sudah mengenal kepada Allah Ta'ala. Ini penting sekali. Ya, keadilannya Allah dan lain sebagainya. Nah ini, bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian mendapati, tangkaplah dan kepunglah, dudukkan mereka. Intailah mereka di setiap marsad. Marsad ini pengintaian tuh, biasanya pos yang ada di atas itu ya, atau di gunung itu, di tempat yang tinggi. Wa qala ta'ala, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa hajaru dan mereka hijrah, wa jahadu fi sabilillah dan mereka jihad fi sabilillah jalannya Allah, bi amwalihim menggunakan hartanya mereka, wa anfusihim dan diri-dirinya mereka, a'dhamu darajatan indallah, lebih besar derajatnya di sisi Allah, wa ulaika humul faizun dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ila qaulihi ta'ala innallaha indahu ajrun azim, sampai ke ayat selanjutnya, terakhirnya ya, setelahnya itu innallah indahu ajrun azim, sesungguhnya Allah, di sisi Allah ada pahala yang besar, yang agung. Ini sangat jelas sekali hadirin ya, kemuliaannya orang-orang yang jihad fisabilillah ya. Orang yang mati syahid itu jasadnya tidak akan hancur, dan itu terbukti memang banyak kejadian. Aduh, tidak usah jihad fisabilillah ya, orang khidmat ya, saya pernah dengar cerita yang betul-betul terjadi di daerah Jawa Tengah, apa di Jogja, apa di wallahu a'lam, pokok Jawa bagian tengah lah intinya ya. Ada kejadian ketika membongkar makam, ada pemakaman muslim sama kafir itu kumpul satu pemakaman, tidak boleh ini hukumnya. Jadi kalau makamkan orang kafir sama orang muslim itu harus dipisah, harus ada sekat. Urusan kuburan diatur dalam fikih. Masih campur ya, wong kuburan juga. Tidak boleh. Orang kafir sama orang muslim tidak boleh kumpul makamnya, kuburannya. Walaupun itu cuman di dalam tanah ya, tidak boleh. Akhirnya dibongkar untuk memisahkan antara muslim dan yang kafir. Daerah Magelang apa mana, kelupaan saya itu. Suatu kuburan ini, orang perempuan, tidak hancur jasadnya. Subhanallah katanya. Siapa ini? Puluhan tahun sudah dikubur ini orang, tidak hancur.
Akhirnya ditelusuri, ternyata perempuan ini bukan Bu Nyai loh ya, bukan istrinya kiai yang biasanya ngajar-ngajar gitu, bukan loh. Cuman apa? Yang ngerawat musola. Ada satu musola, dia ini ngerawat. Ikhlas lillahi ta'ala, karena cinta kepada Allah ta'ala. Akhirnya meninggal, puluhan tahun, tidak hancur jasadnya. Masih baru, utuh. Saya kalau gak salah dengar itu, kalau gak salah ingat ya, 30 tahun lebih itu orang perempuan ini mati sudah, dikuburkan itu utuh kayak masih baru. Itu karena apa? Cintanya kepada Allah Ta'ala, karena betul-betul jihad fin nafsi ya. Ini jihad kepada dirinya sendiri, tidak jihad berperang di jalannya Allah. Ya tergantung ya akhi. Kalau sekarang ini kan tidak ada perang, berarti kita apa? Jihadun nafsi, memerangi diri kita sendiri, nafsunya kita. Ya kalau ada kondisi yang menuntut perang ya perang lain lagi. Katanya Nabi dulu ketika sudah pulangnya perang, kami pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar katanya Nabi. Dari perang yang pakai pedang itu sama Nabi dibilang perang kecil, perang yang besar itu jihadun nafas katanya. Jadi tergantung kondisi jihad ini. Istilah jihad ini kita ini semuanya jihad. Cuman untuk saat ini jihadnya itu lebih di nafsu ya akhi, melawan nafsu. Nafsunya kepingin apa, kita lawan. Nafsunya kepingin kemana, kita lawan. Kita lawan terus nafsu. Apa yang harus kita ikuti kalau kita ngelawan nafsu? Al-Quran, hadis, ikuti Allah, ikuti Nabi Muhammad SAW. Ikuti apa? Ajarannya salafunas salihin. Ikutin iman, ikutin Islam. Itu ajakannya ke sana. Ikutin Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ya kalau ikut Nabi pasti ikut Allah Ta'ala. Terus setelahnya satu lagi. Wa qala ta'ala infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah ya, berangkatlah kalian semua khifafa wa thiqala, dalam kondisi ringan ataupun berat katanya. Wajahidu, dan berjihadlah kalian semua bi amwalikum, menggunakan harta kalian, wa anfusikum, dan jiwa kalian, fi sabilillah, di jalannya Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu adalah kebaikan ya, lebih baik untuk kamu apabila kamu tahu. Jadi ini semuanya intinya hadirin hadirat rahimakumullah, ini ajakannya Allah Ta'ala agar kita semuanya menjadi mulia di dunia dan di akhirat. Intinya gitu sudah. Mau itu berat, mau itu ringan, yang penting itu semuanya mengajak kepada kemuliaan, agar saya dan panjenengan ini jadi orang mulia semuanya. Disuruh sholat 5 waktu, disuruh sodako, disuruh zakat ya, suruh puasa. Puasa ini kan berat ya ikhwani. Masa wong wajib aja banyak yang tidak puasa kok, apalagi tidak wajib kan tambah tak puasa kabeh berat. Tapi paksa bi Allah Ta'ala isoro ya, mau tidak mau sudah kerjakan sudah. Ibadah itu tidak ada yang enteng. Nafsu pas nerima seneng itu ya bukan ibadah, namanya hiburan namanya. Iya, namanya mukallaf. Mukallaf itu panjenengan kan, saya dan panjenengan semua ini disebut mukallaf. Apa? Orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa. Dipaksa apa? Taat kepada Allah Ta'ala. Dipaksa. Namanya dipaksa ya tidak enak. Berat ya. Kadang suruh tahajud ya, yang ngantuk-ngantuknya itu suruh sholat subuh, Allah, ngantuk-ngantuknya enak itu. Saya kalau majelis ya sampai begadang itu ya, jam 3 itu mau subuh itu ngantuk-ngantuknya hadirin. Allah, mau subuh ngantuk alhasil. Pokok hal yang berat-berat ini, ibadah ini hal yang tidak mungkin diterima sama nafsu, itu tidak mungkin.
Kalau seandainya ada orang mengatakan rasanya enak ibadah ini, itu ada nafsu pasti sudah positif sudah. Apa diiringi nafsu sudah. Saya kok lezat ya ibadah ini. Nggak ada, namanya ibadah itu berat pasti. Makanya kalau kamu beramal lalu engkau itu mencintai, seneng gitu, kayak merasakan makanan yang lezat, sama rasanya kayak gitu, positif itu nafsu sudah. Kenikmatannya ibadah bukan di sana, bukan seperti makan makanan yang lezat atau meminum minuman yang lezat atau seperti lezatnya jima, tidak begitu. Ibadah itu lezatnya bukan di sana. Ibadah itu akan terasa lezat bagi orang-orang tertentu ya, bagi orang-orang tertentu itu tidak sama dengan lezatnya itu, ya jauh dari itu. Jadi kayak pengajian berat. Pengajian karena apa? Pokoknya ibadah ini. Orang mau ibadah kalau tidak tahu ilmunya tidak akan diterima sama Allah Ta'ala. Saya ibadah aja dah, saya mau sholat aja. Bawa pengajian, saya rutinan sholat sunnah. Ini ngawur ini orangnya berarti. Kenapa? Kamu itu kalau tidak ada ilmunya, maka ibadah kamu itu ngawur. Khusyuknya tidak ada, membatalkan sholat tidak tahu apa yang membatalkan sholat, apa yang mengesahkan sholat, apa syaratnya, apa rukunnya dan lain sebagainya, tidak tahu. Jadi walaupun sarungnya bolong kelihatan kulitnya tetap aja dipakai. Ini tidak boleh, tidak sah ya. Sarungnya bolong di atas lutut ya, saya maksud ya, di atas lutut kelihatan kulitnya, dipakai sholat tidak sah ya, tidak sah. Atau ada najisnya ya, ada najisnya, tidak sah. Dan terbuka auratnya ya, seperti kelihatan udelnya gitu. Atau di belakang ini banyak kejadian orang pakai celana kadang kebuka pantatnya, itu kebuka, itu batal sholat, itu langsung batal sudah. Jangan ini tidak tahu, suruh ulangi lagi. Kalau tidak tahu tegur, sampean batal sholatnya. Lo kenapa? Auratnya itu kelihatan barusan. Oh ya wis, ulangi, suruh ulangi. Kalau panjenengan nak ngingetkan dosa loh. Ya kita orang lain, kena dosa. Karena apa? Kita tahu keingkaran. Lalu tidak negur. Itu di fikih, di Fathul Mu'in disebutkan itu. Kalau panjenengan ada orang sholat salah, tidak ditegur, dosa. Tidak negornya itu dosa. Itu kan sholatnya dia loh. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Ini fikih, hukumnya Allah Ta'ala, hukumnya Nabi. Masa kita mau menentang Allah dan Nabinya? Jadi ada orang sholat salah, panjenengan wajib negor, memperbaiki sholatnya ya. Ada orang wudhu salah wudhunya, habis ngebasuh wajah, kepala, tangannya diloncat maksudnya, pas tangan, ini tidak sah wudhunya. Maka wajib panjenengan ngingetin orang itu, atau ngasih tahu kalau tidak tahu. Enggak dah, saya tidak kenal. Dosa panjenengan. Cari cara yang paling lembut. Saya mau cerita dulu Sayyidina Hasan cucunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, melihat ada orang tua berwudu dengan cara yang salah. Caranya salah. Sayyidina Hasan ini mau negor, nyari cara. Akhirnya, ya Syekh, wahai orang tua. Syekh ini kalau bahasa Arab itu julukannya orang yang umur 50 tahun ke atas. Syekh itu. Ya Syekh, saya ini mau berwudu, tolong perhatikan wudu saya. Khawatirnya saya salah kalau wudu. Liatin. Oh iya, diliatin. Sayyidina Hasan yang benar wudunya. Oh iya ya, berarti saya yang salah ya. Karena ini wajib. Tegur Sayyidina Hasan. Padahal Sayyidina Hasan ini halus orangnya, ramah, halus. Kalau ada salah ya tetap ditegur. Ada yang tidak benar itu tetap diperbaiki. Soalnya apa? Kalau enggak dosa akhirnya. Jadi dosanya. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ini wajib hukumnya, bukan sunnah ya, wajib. Itu kan kemarin sudah disebut kesimpulannya apa-apa gitu ya. Terus kaitannya amar ma'ruf nahi mungkar ini jihad fisabilillah. Ya. Ini bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri. Jihad fisabilillah. Walaupun memang ada ilmunya, ada dasarnya nanti ya. Ada caranya dan lain sebagainya. Untuk sementara ini
kita ini kehidupan sehari-hari itu bukan jihad perang, bukan perang pakai pedang, tembak dan sebagainya, tapi apa? Memerangi hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Nah, nanti kita pelajari apa itu memerangi hawa nafsu. Ya, harus menjauhi sifat-sifat yang apa ya. Harus hatinya itu harus merasakan sifat-sifat yang apa gitu. Nanti ada itu. Ya. Mungkin sampai di sini dulu, kurang lebihnya wa'alafu minkum ya. Kita baca doa, nanti ini dilanjut ya. Kapan gitu? Pertemuan yang akan datang. Panjang ini. Berapa lembar ini? Masya Allah, tidak putus ini. Bu. Panjang ya, Masya Allah. Jadi kita batasin sendiri aja ya. Ini halaman 1101 sekarang ya. 1101.